Nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi saya mau dengar Shalom. Shalom. Amin. Saya undang untuk semua bangkit berdiri terlebih dahulu saudara. Coba saudara puji kiri kanannya, katakan kamu sangat cantik hari ini. Kamu sangat ganteng hari ini. Wajahmu bersinar, terang kemuliaan Allah ada di wajahmu. Haleluya. Amin. Saya mau tanya saudara, seneng gak dipuji? Seneng gak dipuji? Seneng banget ya rasanya kalau dibilang, ya ampun kamu cantik banget hari ini, kamu baik banget hari ini. Itu tuh rasanya tuh bahagia banget. Karena kita merasa, wah kelebihan kita tuh diakui sama orang lain. Begitu juga dengan Tuhan Yesus saudara. Tuhan itu tuh sangat senang ketika kita tuh memuji dan menyembah Dia. Apalagi ketika kita bermazmur bagi Tuhan, amin. Saya mau ajak kita semua di sini sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Dia lebih lagi. Sebab Mazmur 50 ayat 22 sampai 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kemuliaan Tuhan itu turun. Tingkap-tingkap sorga itu terbuka. Sorga bergoncang atas puji-pujian kita. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita saudara. Saya persilakan duduk kembali. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang ajaib. Kalau siang ini Tuhan, kami ada di sini di tempat duduk kami masing-masing Tuhan. Untuk kami mau datang, untuk kami mau sujud ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa setiap korban syukur kami ke hadapan-Mu. Kami membawa setiap penyembahan kami yang luar biasa kepadamu Tuhan. Ini hati setiap kami Tuhan Yesus. Kami bawa ke hadapan-Mu hati ini Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau meninggikan dan memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau boleh ada sampai saat ini. Kalau Engkau boleh menyertai setiap kami hingga hari ini Tuhan Yesus. Kami sangat berterima kasih dan kami sangat bersyukur. Karena-Mu kami ada sampai detik ini Tuhan. Maka dari itu Tuhan Yesus, siang ini kami mau satukan hati kami. Kami mau bersama-sama untuk memuji-Mu Tuhan. Kami bersama-sama untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Sebab Engkau Raja yang hidup. Engkau Raja yang luar biasa dalam hidup kami. Perbuatan-Mu ajaib dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah ini Tuhan. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
cukupku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Kami ingin Engkau menerima persembahan kami Tuhan.
syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Terima persembahan kami Tuhan Yesus. Seringkali kami melakukan dosa yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Layakkan persembahan kami ini di hadapan-Mu Tuhan. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Sebab Tuhan berkata bahwa kita tidak akan pernah kekurangan sedikit pun saudara. Ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tak akan Tuhan biarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Ia akan mencukupkan setiap kekurangan dalam hidup kita. Berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan disenangkan akan persembahan kita. Yes, kalau bala 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 hadirat Tuhan mengalir ke hatimu, hadirat Tuhan mengalir sekujur tubuhmu, sebab hadirat Tuhan ada di sini. Shikaya kala la 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 la. Ya kala bala 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 bala. Ya kala bala 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 bala. Shikaya kala la 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 la. Shikaya kala bala 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 bala. Percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi. Percaya bahwa impactasi Tuhan nyata dalam hidup kita. Shikaya kala la 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 la. Ya kala bala 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 bala. Ya kala bala bala bala. Shikaya kala bala 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 bala. Mari sama-sama angkat tangan kita saudara. Memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur. Kasih setiamu dalam naungan sayangmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Angkat tanganmu. Kami mengagumi setiap perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh tiada terukur. Kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, kami
Tuhan bawa setiap kami naik ke Gunung Kudus-Mu untuk menikmati hadirat Tuhan. Ketika kami menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, kami percaya menarik jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini, untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa siang hari ini. Terima kasih buat lawatan Tuhan yang terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap berkat atas Indonesia. Kebangunan rohani akan terjadi di Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi di Indonesia. Kemenangan demi kemenangan akan terjadi di Indonesia. Di Indonesia dijauhkan dari sakit penyakit apapun, virus apapun. Dijauhkan dari krisis ekonomi. Kami percaya Indonesia mengalami kejayaan, kemakmuran di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap berkat atas Indonesia. Indonesia ada di dalam genggamannya Tuhan. Tuhan akan memberkati Indonesia berlimpah-limpah. Indonesia diberkati Tuhan dari pemerintahan yang di kota dan di desa. Tuhan juga memberkati presiden kami, wakil sampai jajaran yang terendah sekalipun. Berikan setiap Tuhan pemimpin yang ada di Indonesia saat ini roh takut akan Engkau, roh kejujuran, roh kebijaksanaan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, gembala rayon, gembala cabang atas tempat ini Bapak Rudi Siregar. Berkati gembala-gembala kami Tuhan. Setiap firman yang ditabur boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Boleh menyenangkan setiap kami, boleh mengubahkan setiap kami, menguatkan setiap kami. Berkati para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Setiap pelayanan yang ada diberkati. Kesehatan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan berikan. Minyak baru tercurah atas gembala-gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa atas tempat ini. Tuhan berkati tempat ini Tuhan. Biarkanlah tempat ini ada tabut Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Di sini ada hadirat Tuhan, ada sukacita yang besar. Berkati tempat ini ya Bapa. Barat, timur, utara, selatan, muka belakang diberkati. Kami percaya Tuhan akan mengirimkan banyak jiwa-jiwa ke tempat ini. Ketika kami menyembah Engkau, ketika kami memuji Engkau di tempat ini, setiap pujian kami menarik jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Bahkan tamu-tamu hotel yang ada di tempat ini boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin yang ada di tempat ini, sampai yang tertinggi sampai terendah. Berkati Tuhan palimpah. Terima kasih Bapa, kami percaya kemuliaan demi kemuliaan akan turun di tempat ini. Berkati umat-Mu yang hadir siang hari ini beribadah menyembah Engkau. Berkati dari aspek kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka, keluarga demi keluarga diberkati, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan persiapkan hati pikiran kami. Kalau kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu siang hari ini. Biarkanlah setiap hidup kami boleh menggenapi firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang mengubahkan, firman-Mu yang membentuk, firman-Mu yang menyembuhkan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Evangelis Ludianto Setijo Tuhan. Berkati hamba-Mu ini lebih lagi. Biarkanlah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat-Mu di tempat ini ya Bapa. Setiap firman yang ditabur di tempat ini boleh mengubahkan setiap hati pikiran kami. Firman-Mu boleh menyembuhkan, menguatkan kami. Mengubah paradigma kami yang lama menjadi paradigma yang baru. Menjadi segambar serupa dengan Kristus. Berkati setiap pelayanan, usaha, pekerjaan hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapa.
Kami percaya berkat Tuhan selalu melimpah-limpah bagi hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapa. Penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi hamba-Mu ini ya Bapa. Tutup bungkus hamba-Mu senantiasa dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati pikiran kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Tapi firman-Mu boleh tertanam di setiap hati kami masing-masing. Berakar semakin kokoh, semakin dalam. Terima kasih Bapa, kami persembahkan segala pujian, syukur, hormat ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, saya mau tanya, bersuka cita di masa sukar itu susah kan? Berat. Di saat kita harusnya menangis, tapi kita dipaksa untuk harus terus bersyukur. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu sangat hebat, terlebih hebat dan dahsyat. Dia tuh penguasa langit dan bumi, penguasa sorga dan bumi, bahkan dia lebih besar daripada setiap perkara kita. Tantangan kita tuh bukan apa-apa saudara, dibanding perbuatan dia yang sangat besar. Amin. Kita mau sama-sama deklarasikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat hebat. Bapak kau sanggup Tuhan. Satu-satunya namanya berkuasa, dia pembebas umatnya. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia jaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Sebab Tuhan Allah kita yang hidup. Yes, Jesus. Haleluya. Angkat tangan kita saudara, kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sebab dia baik, karyanya baik, luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tuhan kekuatan dan mazmur kami. Kami mau mengeluh-elukan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Dia menara, Kaulah menara. Angkat tanganmu dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
kasih setiamu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan apa? Dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab hati kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau gunung batu dan keselamatan kami, Engkau kota benteng dan perlindungan kami. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Di masa apapun kami mau tetap katakan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita angkat tangan kita saudara. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berkesudahan saudara. Tuhan kita hebat. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Sebab hati kami percaya kepadamu Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Amin. Saya bisa untuk duduk kembali saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini tertanam di hati kami yang subur Tuhan. Sebab kami mencintaimu lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan kiranya, Engkau Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. dan kiranya tanganmu menyertai daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara boleh duduk, tolong singer, tolong bantu standby sebentar ya, sebentar. Saudara boleh duduk sebentar. Sebelum nanti kita lanjut, saya nggak tahu Tuhan mau lakukan apa. Jadi kita buka dulu 1 Tawari pasal 4. Tentang lagu ini 1 Tawari pasal 4 ayat 9 dan 10. Saya tetap nggak mau percaya kalau ada kebaktian tanpa mujizat, saya nggak mau percaya. Karena kalau Tuhan hadir, mujizat terjadi. Kenapa? Itu sifatnya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus hadir, ada orang disembuhkan, ada orang dilepaskan, ada orang ditolong. Itu sifat Tuhan yang nggak pernah berubah. Ya, kita buka 1 Tawari pasal 4, tolong lembut, tolong musiknya lembut, tolong suaranya kecil aja, lembut aja. 1 Tawari, tolong mainkan lagu ini, tolong musiknya. Musiknya aja nggak apa-apa. 1 Tawari pasal 4. Ini mengenai Yabes cuma 2 ayat ini doang, saudara. Ayat yang sangat sederhana, tanda kutip nggak banyak jelaskan. Tapi isinya ini coba kita renungkan sebentar. Dia bilang begini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Sampai situ dulu. Saya nggak tahu latar belakang saudara sini siapa. Saya nggak kenal juga saudara siapa. Mungkin yang saya kenal cuma gembala saudara. Di sini firman Tuhan bilang Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudara. Apa ini ngomong apa ini? Ada satu orang yang dilebihkan, lebih dimuliakan dari yang lain. Saya nggak tahu ada yang kepingin itu nggak di hidupmu. Di lingkungan saudara, tempat tinggal saudara, di mana saudara ada, orang lihat engkau lebih dimuliakan dari yang lain. Coba renungin dulu sebentar. Kecuali Alkitab ini bohong, kecuali Alkitab, kalau Alkitab ini benar dan ini benar Alkitab, Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Jadi ada yang ditonjolkan, ada yang dilebihkan, ada yang dimuliakan lebih dari yang lain. Siapa Yabes? Yabes itu ayat
ayat 9, nama Yabes itu diberi ibu kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Arti kata nama Yabes itu, kalau bahasa kasarnya sekarang, anak sial. Dan yang kasih nama ibunya sendiri. Karena waktu ngelahirinnya ibunya kesakitan banget. Saya kebetulan, saudara, bukan kebetulan, saya kuliah di Jepang. Orang Jepang itu kalau nomor 1 paling jago bikin tahu. Makanya kalau saudara pernah dengar kecap namanya Kikkoman, itu kecap nomor 1 di dunia itu Jepang, perusahaan Jepang, Kikkoman. Kedelai mereka luar biasa. Saudara tahu nggak, orang Jepang itu waktu bikin kedelai, bikin tahu, waktu di interview sama orang-orang, kok bisa itu enak? Saudara tahu nggak dia itu ngapain? Waktu bikin tahu, ini percaya nggak percaya, ini udah di interview di majalah Time, di majalah Forbes, di interview orang Jepang waktu bikin tahu itu, kedelai, bikin kedelai, dia itu ngomong, kamu akan menjadi tahu yang bagus, kamu akan menjadi tahu yang paling lembut, kamu akan jadi tahu yang paling nikmat. Ngomong, orang bingung kok bisa, ngomongin kok bisa begitu. Dia bilang begini, orang Jepang yang nggak kenal Tuhan. Setiap dia bilang makhluk yang ada di bumi ini punya kehidupan. Dan kalau kamu mengatakan sesuatu yang baik kepada dia, jadilah dia baik. Kalau kamu ngomong yang ngutukin dia jelek, jadilah seperti itu. Makanya kita kalau kasih nama anak-anak kita, kasih nama Sentosa, artinya selamat, kasih nama Agung, atau kasih nama yang bagus-bagus. Nggak mungkin kita kasih anak kita begitu lahir Sontoloyo. Betul? Nah, Yabes dikasih nama anak sial sama ibunya. Saudara bisa bayangkan, saya nggak tahu umur Yabes berapa, dari kecil sampai dewasa, setiap orang manggil dia, anak sial sini, anak sial main kelereng yuk, anak sial kesini. Saudara bisa bayangkan nggak, hancurnya gimana ini anak Yabes. Dan ibunya sendiri yang ngomong, apakah salah Yabes? Yabes salah apa, orang dia dilahirin. Lahir kesakitan. Ini anak-anak terkutuk, ini anak-anak sial, ini anak harus hidupnya hancur total. Bayangin, yang dia dengar dari kupingnya, anak sial ke sini, anak sial ke sini, anak menyebabkan sakit sini. Saudara bisa bayangin nggak? Di sini tadi song leadernya bilang, ayo ngomong shalom, shalom, Tuhan berkati, shalom, damai sejahtera Tuhan atas kamu. Kok nggak bilang, mari kita katakan terkutuklah kita semua. Kalau ketemu shalom apa? Terkutuk engkau. Enggak kan? Nah anak ini, anak sial sini, anak sial sini. Begitu catat, siapa namamu? Anak sial. Gak ada harapan dia. Hancur total. Tapi firman Tuhan catat, dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ada sesuatu yang terjadi. Anak ini membuat keputusan. Sesuatu mengenai dirinya. Engkau dan saya bisa Tuhan muliakan diri yang lain kalau engkau melakukan sesuatu. Gak peduli awalnya gimana. Apa yang dia lakukan? Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudara. Nama Yabes itu diberi ibunya kepada sebab aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes lakukan apa? Coba ayat 10. Ayat 10 lihat. Yabes berseru kepada Allah Yakub. Amin. Amin. Enggak saudara, bukan. Saudara, kalau saudara baca baik-baik firman Tuhan. Kenapa selalu disebutkan Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Betul. Abraham percaya kepada Tuhan walaupun istrinya mandul, dia percaya Allah, dia sanggup. Makanya waktu dia disuruh keluar, dia bilang istrimu akan melahirkan, dia percaya. Walaupun istrinya mandul. Kejadian pasal 11. Dia begitu kayak orang, kalau orang bilang orang bego, dia pergi ke tempat yang dia nggak tahu, dia percaya Allah bisa memberkati dia berlimpah-limpah, bahkan kasih anak walaupun dia tahu istrinya mandul.
Firman Tuhan katakan, percayalah Abraham, karena itu Allah menganggap dia kebenaran. Mengaruh dia kebenaran, dan Abraham dikatakan bapak iman kita semua, bapak kita semua. Jadi kita harus mencontoh Imam Abraham yang gak mungkin menjadi mungkin. Nah, Abraham ini kalau saudara tahu dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dia punya anak, saudara tahu cerita itu semua. Dan Abraham punya anak namanya Ishak, dan Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub, arti kata nama Yakub penipu. Kenapa? Karena dia tipu kakaknya. Dia tukang tipu. Yakub, saudara tahu sendiri, tahu ceritanya bagaimana dia menipu kakaknya sendiri si Esau untuk memperebutkan pertama jual kacang merah. Memang Esau kurang ajar, dia nggak menganggap hak kesulungan itu penting. Padahal hak kesulungan itu sangat berharga, saudara. Saya nggak khotbah soal yang anak kesulungan itu sekarang. Nah, kembali Yakub yang menipu ini, akhirnya dia dengan ibunya menipu juga, jadi dapat berkat yang nomor 2, bukan hanya jual kacang merah untuk dapat hak kesulungan, dia nipu ganti pakai kain berbulu, jadi seakan-akan baju berbulu seakan itu Esau, dan akhirnya bapaknya Ishak yang buta itu berkati dia, penipu dia. Namanya Yakub adalah penipu. Dan saudara tahu, karena itulah dia ditipu juga oleh Laban, pamannya berkali-kali. Hasil yang dia lakukan karena dia menipu, dia ditipu juga. Tapi saudara, Tuhan karena janjinya kepada Abraham, dari keturunannya akan dipakai, Tuhan gak pernah lupa janjinya. Dia bilang, Yakub, sekarang kau udah kena, kau udah ditipu berkali-kali sama pamanmu karena kau penipu. Tapi kasih setiaku, janjiku gak bisa berubah. Sekarang pulang ketemuin Esau. Dia bilang, aku ketemu Esau pasti mati dibunuh. Karena dulu Esau gak mau bunuh Yakub karena masih ada bapaknya. Sekarang bapaknya udah gak ada, tapi Tuhan katakan kamu pulang ketemu Esau. Yakub bilang, mati gua pasti. Karena firman Tuhan katakan memang Esau mau bunuh Yakub. Yakub suruh pulang. Si penipu ini suruh pulang. Tapi firman Tuhan ngomong, Yabes berseru kepada Allah Israel. Siapa itu Israel? Yakub akhirnya pulang. Kamu suruh saya pulang Tuhan. Saya mati ini benar-benar. Tapi dasar tuh orang emang otaknya tuh cek. Akhirnya dia oke, pulang ketemuin Esau. Semua disuruh ketemuin dulu. Waktu dilihat Esau jauh, semua anak buahnya dia, istri-istrinya dia, semua itu dia bawa karena Tuhan janji ke Tuhan karena pada Abraham. Jadi Yakub juga diperkaya walaupun Laban menyusahkan dia, bohongin dia. Karena janji Tuhan gak pernah gagal. Yakub diberkati, firman Tuhan katakan Yakub sangat kaya. Dan akhirnya dia dengan bawa semua persembahan, dia bilang udah lu maju dulu ketemu Esau. Dia pikir persembahannya itu membuat Esau lunak hati yang gak akan bunuh dia. Tapi Yakub gak berhenti situ, Yakub melakukan sesuatu. Malam sebelum ketemu Esau, firman Tuhan katakan dia nyebrang, dia menyendiri. Dan pada waktu itulah Yakub berseru kepada Tuhan. Engkau Allah Abraham, Allah Ishak Bapakku. Engkau sudah berjanji. Kau memberkati aku karena kakekku dengan berlimpah-limpah. Di mana engkau? Dan firman Tuhan kan pada malam itu walau dia menyendiri, Tuhan datang bergumul dengan Yakub. Dan Yakub bergumul sama Tuhan, dan firman Tuhan katakan pada malam itu Tuhan lihat Yakub nggak bisa kalahin dia nggak bisa kalahin Yakub bergumul terus. Akhirnya Tuhan pukul pangkal pahanya sampai jatuh dia pangkal pahanya nggak bisa. Tapi Yakub ngomong gini, aku nggak akan lepasin sebelum kau berkati aku. Aku butuh engkau, butuh berkatmu untuk meneruskan hidup ini, untuk meneruskan janjimu kepada kakekku Abraham, Ishak, bahwa oleh karena aku semua bangsa diberkati, aku akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Aku perlu engkau, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak. Dan Tuhan firman Tuhan katakan karena dia melihat kesungguhan Yakub, karena dia tahu Yakub percaya Allah nggak bisa berdosa. Malam itu dia katakan, mulai hari ini namamu bukan Yakub tapi Israel. Dari penipu dirubah menjadi pangeran Allah, pewaris Allah.
Yabes ini, yang keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dia bilang, kalau engkau bisa rubah Abram, kamu taruh nama tengahmu Hashim, yang ada alaf dan di tengah nama kakekku, kakek buyutku, jadi dari Abram menjadi Abraham. Engkau yang merubah kakek buyutku, si penipu Yakub menjadi Israel. Aku berseru kepada engkau Allah Israel, walaupun aku seperti anak sial. Aku berseru karena janjimu gak pernah berubah. Engkau harus berkati aku berlimpah-limpah. Bukan karena aku baik, tapi karena janjimu gak pernah berubah. Itu yang dia lakukan. Dia berseru kepada Israel, berkati aku berlimpah-limpah. Aku bukan anak sial lagi. Aku adalah keturunan dari pangeran Allah. Aku pewarismu Tuhan. Aku mewarisi bumi ini. Seperti janjimu yang pertama kau ucapkan kepada Adam, walaupun Adam gagal. Kau gak putus asa, kau janji dan berkat yang sama kau ucapkan kepada Nuh. Dan janji yang sama itu kau ucapkan kepada Abraham. Karena kau gak pernah berubah. Lihat apa yang dia lakukan. Dia mengandalkan pribadi yang mulutnya gak pernah bisa berubah. Cuman 2 ayat catat, dia bilang, kirain kau berkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerahmu. Kirain tanganmu menyertai aku, melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan menanggamu. Dan lihat apa yang Allah lakukan. Allah mengabulkan permintaan itu. Jadi Allah berkati dia berlimpah-limpah, makanya dia kelihatan dia lebih dimuliakan dari yang lain. Karena dia berseru kepada Allah Israel. Allah yang merubah keadaan. Allah yang merubah manusia. Apa latar belakangmu yang membuat kau gak berhasil? Apa latar belakangmu yang buat kau sakit-sakitan? Apa latar belakangmu yang membuat hidupmu banyak kutuk? Bukankah hal yang sama bisa kau lakukan kau berseru kepada Allah Israel ini? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan kau memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku, orang bisa melihat ada tangan Tuhan bersama engkau. Dan kau yang melindungi aku dari malapetaka sehingga gak ada kesakitan menimpa aku. Dan ada kata-kata ini. Dan Allah mengabulkan permintaan. Kepada siapa engkau berharap? Apakah kau menyembah Tuhan yang benar? Saya pada waktu ada pelayanan, ada satu wanita, singkat cerita dia, saya bilang, Pak Dunia tuh doain dong satu perempuan muntah darah terus. Oke, kenapa? Ya sudah, begitu saya datang ke rumah, ya ilah saudara. Kurus, udah kayak, udah bukan kayak manusia, kayak tengkorak, muntah darah terus. Terus saya lihat ada patungnya banyak banget. Terus saya bilang, Tuhan saya harus bagaimana ini? Tiba-tiba saya dapat hikmat gini, Tuhan bilang sama saya. Bilang sama itu, Pak tolong pendeta, tolong doain. Saya gak mau doain. Gimana pendeta yang gak mau doain? Saya bilang, kamu ini banyak patungnya. Kamu udah mau begini, mau mati loh kamu ini. Badan kamu udah begini. Minta tolong sama ini, dewa-dewamu. Kalau dia udah gak bisa nolong, minta tolong lagi. Dia gak bisa tolong, minta tolong lagi. Kalau benar-benar gak bisa, saya kenalin sama Yesus. Udah bisa saya tinggal. Saya gak doain, benar-benar gak doain. Karena gak suruh saya doain, ya udah tinggal. Pergi. Jalan, saya ke puncak. Lagi di mobil. Tiba-tiba, lagi di mobil, saya lagi duduk, lagi mobil. Tiba-tiba, saudara tahu Quan Kong gak? Dewa perang Cina itu yang itu panjang, janggutnya pakai pisau pedang, mukanya yang merah itu. Berdiri di depan saya, wah kaget saya. Lagi di mobil, waduh, bener-bener kaget saya gitu. Gitu dia, waduh. Tiba-tiba saya ngomong gini, Quan Kong, kalau kamu ngelawan saya, ampun saya.
kalau kamu lawan Yesus dalam saya, kau bukan siapa-siapa. Tiba-tiba saya bilang, dalam nama Yesus pergi, terus hilang. Tiba-tiba saya dapat telepon. Perempuan itu, Pak Ludi, saya udah nyerah, saya mau Yesus kamu. Terus dalam hati, Tuhan, terus gimana nih? Ya pulang lah, mau jalan-jalan ke puncak lu, pulang. Oh, ya sudah, sopir balik pulang. Doain buat dia, darahnya berhenti, no. Saya bilang, Tuhan yang saya sembah, kau buktikan nama dia. Nggak langsung, 3 hari lagi, stop darahnya, semua stop. Allah mengabulkan doanya. Allah mengabulkan doanya. Dia tahu kepada siapa dia berharap. Lebih dimuliakan dari semuanya. Berani nggak saudara bilang, Tuhan berkati aku melimpah-limpah, orang bisa melihat ada tangan Tuhan dalam hidupku. Ini dia minta itu loh saudara. Ini Yabes, kalau saudara baca Alkitab nggak ada yang lain, cuma 2 ayat 9 dan 10 itu, dan dia lakukan itu. Karena dia tahu siapa itu Allah Israel. Siapa Allahmu? Jangan-jangan kau anak tiri. Atau mungkin kau nggak tahu, engkau anak dan kau berhak. Mungkin kau nggak tahu engkau punya hak seperti ini. Bahwa engkau berhak dimuliakan lebih dari yang lain. Bukan karena engkau hebat, karena engkau percaya kepada Allah. Allah yang sudah berjanji, katakan aku akan berkati engkau berlimpah-limpah. Oleh karena namamu, aku akan memasyurkan namaku melalui dirimu. Oleh karenamu, semua bangsa akan kuberkati. Aku akan memberkati orang memberkati engkau. Akan kutuk engkau. Kau berani enggak orang kalau kutuk saudara? Kamu jangan kutuk aku, kamu berkati aku akan berkati engkau. Coba kita bukain. Tadi waktu saya Tuhan bilang rubah, coba Elia. Coba kita lihat sebentar. Ada kebenaran firman Tuhan, coba lihat di sini. Sorry ya, saya minta, karena saya nggak tahu Tuhan mau lakukan apa ini. Saya mau nurut aja dia melakukan apa. Yakobus pasal 5 ayat 17. Yakobus pasal 5 ayat 17. Coba boleh pasang di situ. Elia adalah manusia biasa. Oh, dia kan nabi, ditulis nabi, betul manusia biasa, tapi nabi itu urapan yang Tuhan kasih ke dia, tapi dia manusia biasa. Sama seperti siapa? Sama seperti siapa? Sama seperti siapa? Jadi ada bedanya saudara sama Elia? Bukan saya ngomong loh saudara. Elia adalah manusia biasa sama seperti Ludianto. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara bisa bayangkan ada orang biasa yang tulis ini. Sungguh-sungguh berdoa. Makanya doa itu penting banget. Dan firman Tuhan bilang waktu dia berdoa sungguh-sungguh supaya jangan hujan turun. Orang ini berdoa satu negara nggak turun hujan 3 tahun 6 bulan. Orang biasa sama seperti, oke? Sama seperti Ludianto, saudara tinggal sebut saudara siapa. Nah, saudara perhatikan ayat ini. Orang kalau tanya, jadi yang menyebabkan tidak turun, saudara 3 tahun itu nggak turun hujan dan 6 bulan itu mati itu negara. Hancur tuh negara. Nggak ada musim tuai, binatang pada mati, semua hancur. Saudara kalau baca di 1 Raja-Raja. Balik ayo kita sekarang lihat satu Raja-Rajanya. 1 Raja-Raja ayat 17.
Tadi kita udah lihat Yabes, sekarang kita lihat Elia. 1 Raja 17, saya karena waktu adik saudara baca di rumah. Israel punya raja namanya Ahab yang menyembah Baal, dia ikutin penyembah berhala, dia ikutin istrinya Isabel. Jadi pada waktu itu orang Israel sudah gak menyembah Tuhan tapi menyembah Baal. Nah singkat cerita akhirnya itu dan Tuhan hukum. Lihat ya, saudara, perhatikan ini baik-baik berarti. 3 tahun 6 bulan gak hujan, itu karena Tuhan hukum. Kalau saudara baca semua, tapi Tuhan pakai manusia kerjasama sama dia. Dia pakai Elia yang manusia biasa ini berdoa. Doa Elia menyebabkan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, gak turun hujan, hukuman Tuhan terjadi di negeri itu. Hal yang sama setelah itu Tuhan bilang sama Elia, aku akan turunkan hujan, ngomong sama Ahab. Tuhan habis itu setelah 3 tahun 6 bulan, kalau rencana Tuhan 3 tahun 6 bulan, saya gak sebut kenapa 3 tahun 6 bulannya. Tapi kenapa habis itu Tuhan ngomong sama Elia, aku akan turunkan hujan, kamu kasih tau Ahab. Saya ulangin sekali lagi. Tuhan yang punya segala sesuatu, yang berkuasa semua segala sesuatunya. Seperti Tuhan pakai Yesus di bumi ini. Yesus adalah kepala gereja, kepala ya, dan kita tubuhnya. Tuhan yang sama akan pakai jemaatnya, pakai anak-anaknya untuk melakukan kehendaknya. Dia nggak turunin hujan duit dari langit untuk nolong orang lain. Dia nggak turunin kesembuhan, dia pakai hamba-hamba Tuhannya. Dia pakai malaikat, dia pakai instrumen. Karena Allah itu sudah menciptakan manusia segambar dan serupa dia. Seperti dia pakai Yesus, seperti Yesus mengandalkan Bapaknya. Hal yang sama gereja perlu mengandalkan Bapaknya untuk melakukan segala sesuatu. Makanya tadi dengar Bapak Gembala katakan, soal gereja gimana, dengar dari Tuhan, pimpinan Tuhan. Ini gereja Tuhan ya, Bapak memang harus berdoa, tanya sama Tuhan. Bukan gereja Bapak. Jadi kalau Bapak berdoa wajar. Bosnya dia, bukan Bapak. Wajar. Elia berdoa, gak hujan. Nanti kita mau lihat gimana cara, apa yang Elia lakukan walaupun kehendak Tuhan hujan itu turun. Nggak main-main loh saudara, kalau saudara tahu Elia adalah manusia biasa seperti kita. Saudara kalau tahu siapa saudara, apa yang saudara bisa lakukan, Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Bagaimana saudara memandang saudara sendiri. Aku cuman jemaat, pendidikanku ini orang tua aku biasa, pendidikanku gak tinggi. Aku begini, terus ngomong begitu. Tapi kalau engkau hari ini mau seperti Yabes bilang, apapun latar belakangku, engkau Allah yang merubah Yakub jadi Israel. Engkau Allah yang sama berkati aku dengan berlimpah-limpah. Karena aku tahu aku siapa. Elia manusia biasa berdoa bisa jadi, aku manusia biasa, aku juga mau tahu rencanamu dan aku akan melakukan kehendakmu di bumi ini. Berkat Abraham itu harus turun melalui aku, dengar ya. Berkat Abraham harus turun melalui aku, karena aku juga keturunan Abraham Tuhan. Dengar ya saudara, uang bukan musuhmu, cintamu sama uang itu musuh. Tuhan perlu ada anak-anak yang bisa dipercaya untuk mentransfer kekayaan dunia ini. Untuk menolong orang, untuk Injil diberitakan. Saudara tahu nggak, di Korea Utara Injil nggak bisa masuk, Cina Injil nggak bisa masuk. Satu satelit buat berkabar Injil $60 juta. 900 M. Satu satelit supaya Injil bisa tembus. 900 miliar. Saudara mau jadi bagian dari sini? Saya bilang, mau saya Tuhan. Orang Israel gak boleh kelaparan. Kau bilang kalau orang berkati Israel, kau berkati orang Israel. Gak boleh ada orang Israel kelaparan.
Aku ada buat orang Israel. Aku ada buat penginjilanmu Tuhan. Aku. Berkat diturun ke sini dulu. Firman Tuhan kata, untuk itulah kamu panggil untuk menerima berkat dan memberkati. Engkau enggak bisa jadi berkat tanpa engkau menerima berkat dari Tuhan dulu. Aku. Wah, kok begitu sih hamba Tuhannya? Lihat ya, Bes, berkati aku berlimpah-limpah Tuhan. Habis kamu gimana? Saya Ludianto Stijo, anak saya Brenda Kristi Stijo. Anak saya nggak perlu det kasih dong warisan, kasih aku makan, nggak perlu. Dia kalau tahu dia anak saya, dia akan ambil makanan di kulkas. Siapa saudara? Kalau saudara lihat kaca sekarang, kau lihat nggak bahwa yang di kaca itu adalah orang yang diutus untuk menerima berkat dan menjadi berkat buat orang lain. Aku ada ini karena menjadi berkat buat orang lain dan menerima berkat. Aku anakmu Tuhan. Aku anakmu, aku anakmu. Engkau punya kekayaan bukan buat orang lain, buat aku. Kok begitu? Karena engkau anaknya. Apa diangkat saudara jadi anak itu lip service? Ngomong doang, bujuk supaya jadi orang Kristen banyak? No. Elia adalah manusia biasa. Singkat cerita saudara, lihat apa yang Elia lakukan saudara. Lalu Tuhan bilang sama Elia, Elia kamu pergi. Lihat ini saudara, perhatikan. Saya karena waktu gak banyak, saudara baca sini firman Tuhan. Elia kamu pergi. Karena 3 tahun 6 bulan gak ada makanan, kamu akan mati kelaparan Elia. Aku akan tolong kau. Pergi ke sungai, aku minum dari air sungai dan aku kirim burung gagak ke situ. Singkat cerita dan firman Tuhan katakan setelah itu, karena hujan gak turun terus, sungainya kering. Akhirnya Elia udah gak ada minuman. Kamu pergi ke janda Sarfat. Dan Tuhan Yesus ngomong begini. Kenapa Elia cuma dikirim ke janda Sarfat? Bukan ke janda di Israel. Padahal firman Tuhan bilang banyak janda di Israel. Tetapi Elia dikirim ke janda Sarfat. Bukan orang Israel, bukan keturunan Yahudi, bukan janda Sarfat, bukan orang yang berhak menerima berkat. Firman Tuhan katakan kenapa diutus? Karena tidak ada janda Israel yang mau percaya firman Tuhan. Nggak mungkin itu. Allah ini Allahku yang aku sembah ini yang kasih kekeringan 3 tahun 6 bulan. Kalau Elia datang, pada waktu itu nggak ada air sama sekali ya. Elia datang ke janda Sarfat. Janda, kasih aku minum. Udah gak ada air, minta minum. Dan janda jawab, maaf ya, saya gak tahu kamu siapa nih. Kalau istilahnya kan gak ada air 3 tahun. Kamu minta saya air, gak salah kamu. Kasih saya air. Ya udah, begitu dia jalan, tunggu dulu janda. Bukan air, roti juga. Dengar ya saudara, dengar. Elia karena apa? Elia lakukan. Karena firman Tuhan bilang sama Elia, sungai udah kering, itu apa sekarang kamu pergi, aku akan memberimu makan. Dia dengar firman Allah yang dia sembah, mau kasih dia makan, menjaga, bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya. Dan pada waktu dia pergi dengan pimpinan roh Tuhan, dia ketemu tuh janda Sarfat. Karena janda di Israel gak percaya. Tuhan Yesus yang tulis. Jangan sampai di sini ada orang anak-anak Israel. Anak-anak yang terima janji Tuhan gak percaya firman Tuhan. Tuhan harus pakai orang lain. Akhirnya kasih saya minum. Oke, begitu jalan. Kasih saya roti juga, kebangetan. Dan janda bilang, aku ada minyak dikit sama tepung dikit. Aku rencana ada kayu bakar, aku mau bakar, aku makan sama anakku mati. Habis karena udah kekeringan, udah gak punya apapun. Elia bilang, jangan takut, kasih saya dulu. Dan firman Tuhan di perjanjian baru Tuhan Yesus tulis. Bahwa Tuhan bukan hanya menjagai Elia. Tuhan juga kasih makan, lindungi janda Sarfat itu. Dan setelah itu
itu buat, diberikanlah oleh janda Sarfat itu roti dan air itu kepada Elia. Waktu Elia makan, mujizat terjadi. Tepungnya nggak pernah berkurang, minyak nggak pernah berkurang. Janda Sarfat dilindungi oleh Tuhan. Dengarnya, karena apa? Karena janda Sarfat dengar firman dan janda Sarfat memberi buat Tuhan. Dengar ya saudara, itu hidup dan mati. Cuman tepungnya dikit, minyak itu udah gak ada apa lagi. Suruh kasih semuanya. Malah suruh kasih, udah kekurangan gak punya apa-apa, malah suruh kasih. Karena itu cara Tuhan. Berilah kamu beri, pada waktu engkau memberi, artinya kamu percaya kepada Tuhan. Saudara, yang melakukan mujizat itu Tuhan loh. 5 roti 2 ikan gak pernah terjadi kalau gak 5 roti 2 ikan itu sampai di tangan Tuhan Yesus. Kalau gak pernah dilepaskan oleh anak kecil itu, gak ada pelipat gandaan. Dan saudara tahu anak kecil itu pulang bawa 12 bakul. Air gak bisa rubah jadi anggur kalau gak ada orang menuangkan air dan bawa airnya kepada Tuhan Yesus. Harus ada sesuatu yang dilepaskan. Pada waktu engkau melepaskan apapun yang menjadi jaminanmu, kau lepaskan buat Tuhan, berarti engkau katakan, aku lebih percaya engkau daripada ini yang aku punya. Makanya gak ada janda di Israel yang percaya. Karena mereka gak percaya firman Tuhan. Tapi janda Sarfat beri dulu kepada Elia. Dan setelah itu firman Tuhan katakan, selama 3 tahun 6 bulan, minyak dan tepung gak pernah habis. Enggak selesai saudara. Tiba-tiba anaknya mati. Nah begitu anaknya mati langsung dia bilang, Elia kamu datang mau hukum saya ya. Anak saya ini mati. Lihat Elia jawab apa. Dengar baik-baik ini saudara sekali lagi. Kalau saudara tahu saudara siapa. Elia bilang, Tuhan Allah yang hidup. Apakah engkau akan menghakimi orang ini? Dia yang sudah kasih aku makan dan minum. Saudara kalau tahu saudara anak Tuhan. Orang berkati saudara. Itu diberkati. Hati nuranimu benar. Kau tahu nih prinsip firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan. Jangan kompromi. Seperti Elia bilang, Tuhan masa kau hukum dia. Kamu gak lihat dia udah kasih aku makan Tuhan. Padahal kasih makan tuh buat jagain Elia jadi Sarfat. Tapi tuh Elia bilang, Tuhan lihat. Dan akhirnya apa yang janda lakukan? Elia bilang, kembali dia lakukan hal yang sama. Kasih anakmu ke saya. Mayatnya dikasih ke Elia. Elia terima tubuh mayat itu. Elia 3 kali menurunkan badannya di sana. Nyawanya kembali. Apa semua terjadi? Prinsip yang sama saudara. Yang Tuhan gak pernah berubah. Dia bilang sama Abraham, kalau orang berkati engkau, aku berkati. Orang kutuk engkau, aku kutuk. Elia bilang, aku manusia biasa, tapi aku keturunan Abraham. Oh, janda ini berkati aku. Waktunya kau berkati janda ini Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di firman Tuhan juga, semua berkali-kali saudara. Pada waktu itu ada suatu hamba di Kapernaum bilang, Tuhan Yesus hambaku sakit, datang, tolong sebutkan satu kata saja dia akan sembuh. Tuhan bilang, oke aku akan datang. Nggak usah datang, nggak usah. Kamu ngomong aja. Karena aku ini juga bawahan, kalau aku ngomong anak buahku harus ikut. Kamu ngomong aja, Tuhan kaget. Oh, ini hebat banget, luar biasa. Firman Tuhan mencatat, orang ini membangun terus rumah ibadah. Dia bukan orang Israel, tapi dia memberi kekayaan untuk membangun rumah orang Israel. Firman Tuhan catat itu lagi. Kenapa sih kita perlu memberi sama Tuhan? Why? Karena sumber mujizat adalah dia. Kalau aku kasih engkau nih, arti aku percaya engkau yang akan melipat gandakan ini. Kau gak sanggup jaga diriku sendiri Tuhan. Lalu berat ekonomi aku gak sanggup. Tapi kalau aku taruh di tanganmu,
yang pembuat mujizat itu. Elia lakukan yang sama. Belum selesai. Anaknya itu akhirnya selamat. Akhirnya masih ada 3 tahun. 6 bulan kekeringan. Semua orang Israel akan mati. Dan Tuhan bilang, Elia sekarang waktunya aku akan turunkan hujan. Oke, Elia cuma taat aja, dia ketemu Ahab. Akhirnya dia bilang, oke, panggil semua orang Israel, aku akan buktikan mana Tuhan yang benar. Baal apa Tuhan yang benar. Tuhannya Israel. Lihat apa yang melakukan. Karena waktu sekali lagi saudara baca aja satu raja-raja. Pasal 17. Akhirnya disuruh pilih lembu. Akhirnya 450 Nabi Baal pilih lembu. Panggil Tuhannya. Tuhannya gak jawab. Elia ledekin Tuhannya. Mana Tuhanmu ketiduran ya? Belum bangun ya? Mungkin gak kedengeran ya? Singkat cerita akhirnya. Waktunya Elia. Ini lihat yang Elia lakukan saudara. Firman Tuhan katakan. Apa pertama yang Elia lakukan? Dia bangun mezbah Allah yang udah runtuh. Kalau saudara baca mengenai kehidupan Abraham melakukan selalu sama. Setiap kali dia pergi ada berkat Tuhan memberkati dia lakukan 2 hal. Dia bangun kemah buat dia tinggal. Dan dia bangun mezbah buat persembahkan kepada Tuhan. Dalam hidup Abraham tidak pernah ada perubahan apapun juga. Selalu terus menerus dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ada mezbah di situ. Makanya kalau saudara baca tentang Melkisedek. Melkisedek gak punya ayah, gak punya ibu. Yang lambang ada Tuhan Yesus didatangkan. Dengar nih saudara. Kalau saudara baca firman Tuhan. Tuh saya baca Tuhan kasih tahu. Orang pertama yang memberikan perempuan adalah Abraham. Bukan Tuhan suruh. Dia tahu persis dia bisa menang perang dengan kacungnya. Dia bisa menang lawan raja. Dia tahu persis dia bisa kemanapun berkati bukan karena dia. Pada Tuhan sampai kirim imam besar Melkisedek yang tidak punya ayah punya ibu. Tujuan satu untuk menerima perpuluhan. Dan pada waktu Abraham tahu karena itu bukan dari kuasa dia. Bukan dari kemampuan dia. Pada waktu Melkisedek datang dia persembahkan 1/10 dia punya. Karena dia tahu semua karena Tuhan. Tuhan sengaja kirim Melkisedek yang gak ada ayah ibunya untuk terima perpuluhan. Dan di firman Tuhan katakan, Melkisedek di bumi Melkisedek terima perpuluhan, hamba-hamba Tuhan perempuan. Di sana dia yang hidup selama Yesus Kristus yang menerima perpuluhan saudara. Makanya surga selalu terbuka buat orang yang bayar perpuluhan. Imam besar yang kau punya yang terima perpuluhan di sana. Dan habis itu dia bangun mezbah yang udah hancur. Pertama dia bangun mezbahnya. Karena Elia tahu tidak ada cara lain menerima berkat Tuhan kecuali engkau mempersembahkan suatu buat Tuhan. Karena Tuhan udah ngomong kepada manusia, bijilah yang akan jadi makananmu. Biji gak akan berguna kalau gak kau tabur. Pada waktu Tuhan cipta manusia dia udah ngomong, makananmu adalah biji. Yang membuat langsung kau hidup adalah biji. Apapun yang kau tabur, itu akan bertumbuh menghasilkan. Sumber kehidupanmu adalah dari biji. Itu makanan saudara dan saya. Dari pertama Tuhan ciptakan udah ngomongin. Dibangun mezbahnya. Habis itu dibangun mezbah, yang berdua dilakukan. Dia kumpulkan 12 batu. 12 batu melambangkan Israel. Melambangkan bangsa Israel. Mengingatkan kembali bahwa janji Allah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena keturunanmu, karena kau percaya. Keturunanmu akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dia bangun mezbahnya. Dia bangun 12 batu itu. Dia bilang, engkau gak pernah lupa janjimu. Aku keturunanmu. Aku berhak menerima berkat itu. Habis itu apakah berhenti? No, yang terakhir. Tidak ada hujan jadi gak punya apa? Kalau negara gak ada hujan jadi gak ada apa? Air. 3 tahun 6 bulan. Air sangat mahal. Elia bilang, ambil 4 gayung air. Siram. Sekali. Mungkin orang Israel, Elia mahal. Siram. Begitu disiram, siram lagi 2 kali. Begitu siram 2 kali, siram lagi 3 kali. Angka kesempurnaan. Dia tabur apa yang paling berharga waktu itu.
Firman Tuhan katakan air membanjiri semua parit situ. Air di mana-mana. Air dihambur-hamburkan. Air yang gak ada hujan 3 tahun 6 bulan. Air yang sangat mahal. Dia berikan buat Tuhan. Tuhan turunkan api dari langit. Makan bukan hanya kot lembunya. Dijilat semua airnya. Sampai kering paritnya. Lalu firman Tuhan katakan. Waktunya aku turunkan hujan di Israel. Elia manusia biasa. Dia berdoa gak hujan. Dia melakukan sesuatu, hujan turun. Dan firman Tuhan bilang, Elia sama seperti. Siapa saudara? Kita gak ada apa-apa. Detik kita terima Yesus. Rohnya masuk, firman Tuhan bahasa Inggris katakan yang masuk itu adalah roh adopsi. Saudara ngerti adopsi? Bukan anak diangkat jadi anak. Firman Tuhan kata roh adopsi, Roh Kudus itu masuk kita. Jadi kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Makanya doa ajaran Tuhan Yesus pertama katakan, Bapa kami. Papa aku anakmu, Pa. Saudara dan saya diadopsi. Mulutmu, doamu, pemberianmu akan merubah. Bukan hanya dirimu. Elia pertama kali pemberian yang dilakukan menolong dia. Akhirnya pemberian yang dia lakukan dari iman yang kecil. Dari mulai dari tepung dan air dikit. Akhirnya dia imannya berkembang. Dia tuang gayung itu. Menyelamatkan negaranya. Sudah mulai kelihatan saudara itu siapa di hadapan Tuhan. Sudah lihat bahwa gak peduli apakah engkau Yabes, anak sial ataupun apapun juga. Dia berani berseru kepada Allah Israel, Allah yang merubah manusia. Berkati aku berlimpah-limpah ya Tuhan. Serakah? No, itu hakmu. Karena engkau udah diadopsi jadi anaknya. Yang dia punya, saudara punya. Apa jadi harus saudara lakukan? Lihat saudara siapa dari firman ini. Lihat janjinya apa yang dia kasih kepada saudara. Saudara udah diadopsi menjadi anak. Saudara punya tugas yang sama. Keselamatan dunia ini, berkat untuk dunia ini. Firman Tuhan katakan satu hal, cuma satu hal. Orang benar akan hidup oleh imannya. Iman yang percaya caranya Tuhan yang akan membuat kau berhasil. Bukan cara lain. Bukan cara lain. Coba Bapak Gembala nanti lihat yang Bapak tadi ngomong di meja makan sama saya. Bapak lihat, gak akan lama mujizat itu akan terjadi. Koraba sendor hefal sansu sefa astakafasa. Jadikan ini doamu sekarang kepada Tuhan, lupakan dah semua yang lain. Daripada malapetaka sehingga
katakan terakhir, katakan dari ini buat doa saudara kepada Dia. Sekarang dari setiap mulutmu sendiri, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan dengar, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga di sini ada orang yang ada gangguan pernapasan, saya nggak tahu asma atau gimana. Kalau kadang-kadang suka sesek, kadang kalau sesek di sebelah kanan, lebih banyak sebelah kanan, mana ada orangnya. Ada gangguan kayak pernapasan, kalau kadang-kadang nggak enak napasnya di sebelah kanan banyak kan. Itu mana orangnya, saya mau berdoa. Ada orangnya. Kalau nggak enak di sebelah kanan, ada orangnya, saya mau berdoa. Ada orangnya. Ayo, saya mau berdoa sebentar. Musik, terus dimainkan dong. Oh, Rabasyan, Darakat, Potersteke, Paramasyan. Tolong, ibu-ibu, tolong bantu saya mau pegang dari tangan ibu. Kuasa Tuhan turun atasmu, repet sesen. Sembuh, lepas gua ini, ada sumbatan di sini, terlepas dalam nama Yesus Kristus. Mulai hari ini, lepas. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman seminggu sepekan. Ya, Shalom. Pertama-tama kami mewakili di ibadah yang kedua ini Jemaat GBBKP Aston mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis Ludianto Setijo. Terima kasih Pak, firman yang begitu indah yang menguatkan Jemaat GBBKP Aston. Tuhan Yesus memberkati Pak. Baik saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Hari Selasa kita ada doa terobosan melalui aplikasi Jom pukul 11 siang. Hari Rabu ada menara doa di Ruko Kenari, THB pukul 19 atau jam 7 malam onsite dan online. Infokul, sehubungan menyambut hari bulan puasa atau bulan Ramadan, kegiatan kul sementara diliburkan sampai batas waktu yang ditentukan. Hari Sabtu kita ada doa fajar jam 5 pagi, tetap masih melalui aplikasi Jom. Hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 ibadah raya masih di Hotel Aston, lantai 3 ruang regensi. Ibadah raya pertama pukul 9 sampai 10.30, ibadah raya kedua pukul 11 sampai 12.30 dan disertai sekolah minggu. Demikianlah pengumuman ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita memberi. Kita bangkit.
Kita bangkit berdiri dan kita berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur di siang hari ini di ibadah yang kedua. Kami rasakan lawatan dan jamahan dan pengurapan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, setiap firman yang ditabur di ibadah kedua ini menguatkan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami tinggi-tinggi dan akan kami berikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapa berkati setiap kami Tuhan yang memberikan persembahan, baik persembahan diakonia, baik persembahan umum, bahkan perpuluhan yang diberikan jemaat-Mu siang hari ini. Berkati mereka berlimpah-limpah dan kuduskan dan sucikan Tuhan persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Diberkatilah usaha, ladang pekerjaan pendidikan, diperluas oleh Tuhan, berhasil dan beruntung dibuat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Kekasih dan saleh Kristus pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Salam kiri kanan saudara. Sampai jumpa dalam ibadah kita minggu ke depan.